Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghafal kosakata. Yang pertama dokso. Dokso itu artinya membaca. Nah, apa bedanya sama ikta? Ikta kan sama, yang artinya membaca. Maaf. Nah, kalau yang ini kan ikta, sama aja membaca. Namun yang membedakan ketika dokso dia lebih spesifik. Jadi lebih spesifik ke membaca buku. Jadi ketika kita pakainya ikta, dia bisa dibilang ikta tersebut universal, bisa membaca koran, bisa membaca pikiran, membaca antena, membaca pondasi atau apapun. Nah, itu universal ikta. Kalau doksa udah tentu membaca sebuah buku. Dokso. Maaf, dokso. Nah, jadi kayak gitu, bedanya dokso sama ikta. Terus kita mulai ke kalimatnya. Jechiminan doksoyeyo. Jechiminan doksoyeyo. Jechimi dari kata chimi yang artinya hobi, dan J itu saya. Bisa dibilang hobi saya, jechimi. Dan ini partikel topik, dan doksoyeyo itu adalah predikat. Kenapa? Karena ini kata benda ditambah yeyo yang membuat itu menjadi predikat kata bendanya. Nah, dokso membaca, bisa dibilang diartikan jechiminan doksoyeyo. Hobi saya adalah membaca, atau hobi saya adalah membaca buku. Ingat, yeyo tersebut selain mengubah kata benda menjadi predikat, dia juga diartikan adalah yeyo. Terus yang kalimat kedua, gaurun doksoe giejori rago hamnida. Gaurun doksoe giejori rago hamnida. Gal itu musim gugur, an ini partikel topik, doksoe. Dokso itu artinya membaca, ini partikel kepemilikan, dan gejol itu artinya musim. Nah, ingat untuk partikel atau partikel nah, dia itu menghubungkan kata benda satu dengan kata benda yang lainnya. Dan cara artikannya gimana? Cara artikannya dari kata benda dua dulu, yang di sini, yang di sebelah kanan, baru yang kata benda yang satu. Nah, jadi musim membaca buku, kayak gitu. Ira gohamnida. Ira gohamnida. Ira ini biasanya hampir sama kayak ida yang mengubah kata benda menjadi menjadi predikat. Nah, ira itu bentuk percakapan. Jadi ira itu bentuk percakapan, biasanya sering digunakan untuk bentuk percakapan. Namun dengan apa ya? Dengan catatan dia digunakan bentuk percakapan dengan di sebelahnya adalah rumus. Misal kayak iraso, itu kan karena. Nah, terus apalagi irago hamnida, apalagi. Jadi intinya kayak gitu. Untuk iramion. Iramion juga sama, artinya jika. Jika tapi pakainya kata benda di sebelahnya. Jadi ira tersebut dia hampir sama. Dia itu kayak kata benda, kayak ida. Nah, gunanya sama, mengubah kata benda menjadi predikat. Nah, ira tersebut, dan digunakan ketika di sebelahnya bergabung dengan kata bahasa yang lain. Jadi kayak gitu. Nah, irago hamnida itu bisa kita gantikan menjadi malhada. Marhada. Atau kalau konteksnya terkadang juga diganti bulda. Burda yang artinya panggil. Marada itu berbicara dan burda itu memanggil. Nah, oke. Rago hamnida atau irago hamnida. Nah, bisa dibilang adalah kayak gitu. Musim gugur adalah musim membaca buku. Nah, atau bisa dibilang musim gugur dikatakan adalah musim membaca buku. Jadi ragu hamnida kalau itunya konteks samarada, dia diartikan dikatakan. Jadi, nah kalau burda dia bisa dipanggil
panggil saja kayak gitu, burda. Jadi bisa dibilang kalau untuk ragohada dia terkadang situasinya bisa menjadi burda, terkadang menjadi marada. Nah, untuk konteks contoh yang burda, yang marada kan yang ini. Konteksnya yang burda hampir sama kayak burda, kayak semacam tadi. Jairman Sunardi Mnida, Nardi Rago Hamnida. Tuh, Rago Hamnida. Itu sama, bisa diganti menjadi Rago Buloyo. Rago Buremnida. Panggil saja Nardi. Kayak gitu. Jadi burda marada. Jadi untuk hada dia tergantung konteks. Dia bisa menjadi kayak marada dikatakan, dia juga terkadang menjadi burda dipanggil. Jadi pengalaman aja, nanti semakin banyak pengalaman bisa membedakan hal tersebut. Oke. Terus selanjutnya dongne. Dongne itu artinya perumahan. Jadi ya banyak rumah di sini, banyak gang sini, rumah sini dinamakan perumahan. Banyaknya rumah di suatu wilayah, jadi perumahan. Nah, dongne saramderen modu cincoram nida. Dongne itu perumahan, saramdel itu orang-orang. Ini partikel topik, modu semuanya, cincoram nida dari kata cincorada yang artinya baik ditambah biop nida yang membuat bentuknya formal. Untuk artinya ya biasa kita ke topik yang en. Nah, jadi kita artikan dari dongne saram del. Dongne saram del artinya orang-orang perumahan, orang-orang di perumahan atau kayak gitu. Semuanya, ingat ini kata keterangan, kita bisa artikan lebih dulu. Semuanya cincoram nida, baik, kayak gitu. Atau orang-orang perumahan baik semuanya. Karena modu tersebut atau kosakata keterangan dia bisa diartikan sebelum predikat atau sesudah predikat. Tapi dalam konteks ini lebih enaknya sih sebelum predikat. Modu semuanya baik, gitu. Terus uri dongne ipkue nan kenamuga isaya. Uri dongne ipkue nan kenamuga isaya. Uri dongne itu artinya perumahan kami. Ipku dari kata ip yang artinya masuk. Ip itu masuk dan gu itu pintu. Jadi ipku pintu masuk. Nah, itu di karena lihat ke predikatnya di sini yang ada yang isoyo. Jadi tersebut di. Nah, terus kenamu. Ken itu dari kata keda yang artinya besar. Nah, nian itu mengubah kata sifat tersebut menjadi kata keterangan. Namun dia terikat sama kata benda yang di sini. Makanya satu kesatuan. Kenamu artinya pohon besar. Karena namu tersebut pohon. Pohon besar gitu. Isoyo itu artinya ada. Nah, gai ini partikel pelengkap. Kenapa? Dekat sama kata sifat. Makanya diartikan ada dulu baru ini. Kenamuga isoyo ada pohon besar kayak gitu. Untuk menerjemahkannya gimana? Menerjemahkannya ya kita cari topik sama subjeknya dulu. Ini bukan topik, dia itu perbandingan. Kenapa? Karena di sebelahnya itu partikel keterangan. Jadi kayak gitu. Kecuali ininya nya nggak ada. Ibgunan, misal ibgunan, baru ibgu tersebut adalah partikel topik. Namun kalau di sebelahnya ada partikel lain terus ditambah nan, maka nan tersebut partikel perbandingan. Nah, untuk ga itu udah tahu tadi partikel pelengkap. Jadi nggak ada subjek sama topik, kita langsung ke predikat, yaitu kata sifat atau kata kerja. Yang ken ini bukan predikat, kenapa? Dia bukan kata sifat, tapi kata keterangan. Makanya nggak diartikan lebih dulu. Jadi ke predikat di sebelahnya, paling terakhir. Oke, untuk artinya memiliki atau ada pohon besar di pintu masuk pedesaan atau perumahan kami. Kayak gitu. Memiliki pohon yang besar atau memiliki pohon besar di pintu perumahan kami. Gitu. Nah, untuk sinonim yaitu mal.
Mal itu artinya perumahan juga, sama perumahan. Untuk untuk desa masih ingat nggak? Untuk desa itu sigol. Nah, kayak gitu, sigol. Tuh sigol kayak gitu. Haha. Nah, sekarang kita ke kosakata selanjutnya yaitu dongari. Dongari itu apa? Yaitu klub atau kelompok. Klub atau kelompok. Coba kita kalimat satu, cuku dongariye, cuku dongariye gai pago sipsemnida. Ingat biap sama hiat jadinya piap. Gai pago sipsemnida. Ininya biap sama nian jadinya miem. Sipsemnida ini juga jadinya siat, sang siat sipsemnida gitu. Cuku itu sepak bola, susah kali kosakata sepak bola di otak. Sepak bola cuku itu sepak bola, dongari itu artinya klub. Jadi bisa dibilang cuku dongari itu artinya klub sepak bola. Nah, gaib pago dari kata gaib pada. Nah, gaib pada yang artinya itu mendaftar. Terus gosip dari kata gosipta yang artinya ingin. Nah, semnida itu menjadi bentuk formal. Oke. Untuk artinya gimana? Ya, kita lihat subjek sama topiknya dulu. Kalau nggak ada ya langsung ke predikat, yaitu kata kerja atau kata sifat. Nah, untuk artinya yaitu yang di sini ingin mendaftar ke klub sepak bola. Itu artinya. Atau kalau mau lengkapnya Jonan cuku dongarie gai pago sipsemnida atau jega cuku dongarie gai pago sipsemnida. Artinya saya ingin mendaftar ke klub sepak bola. Kayak gitu. Kita mulai selanjutnya ke kalimat ini. Uri hakyoe yonghwa dongariga opsemnida. Uri hakyoenan yonghwa dongariga opsemnida. Uri hakyo. Uri itu kami, hakyo itu sekolah. Sekolah kami. Itu artinya di. Kenapa tersebut diartikan di? Karena kita lihat ke predikatnya, yaitu opsemnida, yang artinya tidak ada. Kalau tidak ada, tersebut artinya di, karena keberadaan. Opsemnida, isemnida juga. Nah, ini partikel topik, enggak, dia itu partikel perbandingan. Membandingkan bahwa di sekolah kami itu beda dari sekolah yang lain, kayak gitu. Yonghwa itu artinya film, dongari itu adalah klub atau kelompok. Bisa dibilang Yonghwa dongari artinya klub film. Oke. Gai itu apa? Gai itu bukan subjek tapi partikel pelengkap. Karena apa? Dekat sama kata sifat. Bisa dibilang ini diartikan apa? Diartikan dari predikat dulu. Karena nggak ada subjek sama topik. Tidak ada atau tidak memiliki klub film di sekolah kami. Nah, tidak memiliki klub film di sekolah kami. Oke, maaf lanjut. Tadi ada sesuatu. Kita lanjut ke sini. Uri hakyonen yongwa dongariga opsemnida. Tidak memiliki klub film di sekolah kami. Nah, kayak gitu artinya. Dan tersebut perbandingan bahwa cuman cuman di sekolah kami doang yang tidak memiliki klub film. Nah, kayak gitu artinya. Terus selanjutnya yaitu dongan yang memiliki arti selama. Dongan. Itel dongan yohengel danyowas semnida. Itel dongan yohengel danyowas semnida. Itel itu artinya 2 hari, selama 2 hari. Jadi bisa dibilang satu kesatuan itel dongan yang artinya selama 2 hari. Itel. Yoheng itu artinya wisata. Danyo wasemnida dari kata danyo oda yang artinya pergi. Mana dia? Benar. Artinya pergi wisata selama 2 hari. Atau kami atau aku sudah kami aja lebih enaknya. Uriga itel dongan
여행을 다녀왔습니다. Kami sudah pergi wisata selama 2 hari. Atau karena seperti biasa kalau ada kosakata keterangan waktu diartikan lebih dulu. Ital dengan selama 2 hari kami pergi wisata. Nah, kayak gitu. Nah, bagian ini bangak dongane daiter을 해서 살을 뺄 거예요. Bangak ininya bisa dileburkan menjadi bangak dengan daiter을 해서 살을 뺄 거예요. Ini double kick. Jadi 뺄 거예요. Kayak gitu. Untuk artinya bangak itu liburan sekolah. Bangak dengan bisa dibilang selama liburan sekolah. Daite ini e-nya bisa diartikan pada. Ketika juga bisa diartikan kayak gitu sih. Ketika selama liburan sekolah atau selama liburan sekolah atau selama liburan sekolah nggak apa-apa karena tersebut dia menunjukkan bahwa kata benda yang melekat tersebut adalah keterangan waktu. Jadi nggak diartikan juga nggak apa-apa. Sama aja kayak partikel penanda subjek sama partikel penanda objek gitu. Cuma menandakan doang. Oke. Date itu dari kosakata yang kemarin yaitu diet. Rel itu partikel penanda objek, 해서. Nah, jadi itu satu kesatuan kata kerja. Dater를 해서. Diet, melakukan diet juga nggak apa-apa sih. Melakukan diet atau berdiet. Tapi kayaknya dater를 해서 melakukan diet juga nggak apa-apa. Kita coba melakukan diet. 해서 karena 살을 뺄 거예요. Saral itu tadi daging atau lemak. 뺄 거예요 itu dari kata peda yang artinya kalau nggak salah sih apa ya? Peda yang artinya berkurang. Nah, berkurang atau dicabut kalau nggak salah, berkurang atau dicabut. Sehingga untuk sarel pelko atau sarel peda itu diartikan kurus karena dagingnya dicabut, mencabut daging kayak gitu. Berkurang, mengurangi daging kayak gitu, mengurangi lemak. Makanya diartikan kurus aja. Sarel pelkoyeyo, kurus. Untuk artinya, nah untuk yang ini untuk tata bahasa penghubung kalimat dia bisa diartikan dari tengah dan akhir. Untuk diartikan dari tengah karena melakukan diet pada liburan sekolah atau karena melakukan diet selama liburan sekolah. Jadi ada jadinya kalau diartikan dari tengah. Jadi aku akan kurus. Kayak gitu. Jadi aku akan kurus. Karena melakukan diet selama liburan sekolah, jadi aku akan kurus. Aku pasti akan kurus kayak gitu. Aku pasti akan kurus. Nah. Oke. Kalau mau diartikan dari sini, aku akan kurus. Aku pasti akan kurus karena melakukan diet selama liburan sekolah. Jadi ketika kita artikan dari belakang maka so tersebut langsung blok karena doang. Namun kalau diartikan dari tengah karena bla 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 jadi bla 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 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke drama. Drama sesuai dengan namanya drama. 한국 드라마는 정말 재밌어요. 한국 drama artinya drama Korea. Dan ini partikel topik dan 정말 itu sangat 재밌어요 menyenangkan atau menarik. 재밌어요, 재미있다. Nah, 한국 drama Korea sangat menarik. Ya gampang sih, easy banget. Terus drama에 나오는 남자가 아주 멋있어요. Drama 나오는 남자가 아주 멋있어요. Drama itu drama, ini artinya di karena ini kemunculan. 나오는 남자. Cowok lelaki yang muncul di drama. Nah, jadi bisa dibilang ini bukan sebuah keterangan. Emang sih dia keterangan keterangan gitu karena ada e-nya. Namun dia bukan keterangan yang sesungguhnya, tapi keterangan yang melekat sama
kata benda yang namja. Kenapa? Karena naunan itu kan kosakata kata keterangan yang berasal dari kata sifat kalau muncul itu. Sifat atau kata kerja ya? Nanti. Nah, berasal dari ini, misal kata sifat aja. Nah, kata sifat. Nah, kata kerja astagfirullahaladzim. Karena nen sih ya. Nen itu buat kata kerja, maaf. Kata kerja. Nah, kata kerja yang berubah menjadi kata keterangan dan dia melekat. Jadi dia hakikatnya udah melekat paten sama kata benda yang di sebelah kanannya. Dan ini juga yang keterangan ini juga melekat sama kata keterangan yang ini. Jadi ya kayak lem aja, satu kesatuan kata benda yang artinya laki-laki yang muncul di drama. Nah, ini adalah subjek kalimat karena adanya ga di sini. Aju Mosisoyo sangat keren. Oke. Jadi bisa dibilang cowok atau pria yang muncul di drama sangat keren. Oke, kayak gitu. Terus selanjutnya design atau desain. Untuk kalimatnya iga bangen dijaini cam yepoyo. Iga bangen dijaini cam yepoyo. Iga bang itu artinya tas ini. An itu topik. Kenapa? Karena dekat sama kata benda. Ketika dekat sama kata kerja atau kata sifat, baru an tersebut mengubah kata kerja menjadi kata keterangan. Tapi kalau kata benda sih udah pasti dia topik 80% sih. Terus design itu artinya desain. Ini partikel subjek atau deskripsi sih, partikel pelengkap. Cam yepoyo sangat cantik. Oke. Tas ini karena topik dulu diartikan tas ini desainnya sangat cantik. Oh ya ini subjek sih. Tas ini desainnya sangat cantik. Udah tok gampang cam yepoyo sangat cantik. Joege 어울리는 디자인으로 골라주세요. Joege dari kata jo yang artinya saya, ege itu untuk atau kepada, jadi kepada saya atau untukku, untuk saya kayak gitu. 어울리는 dari kata kerja yang artinya olida, yang dari kata dasar olida yang memiliki arti cocok. Nen itu partikel yang mengubah kata kerja menjadi kata keterangan. Nah, jadi dia oli ini melekat sama desain dan ini juga sama. Ikutan ke bawah. Desain yang cocok untukku. Nah, udah dapat satu kata benda yang besar banget. Oke, ero. Ke bisa diartikan ke. Gula, juseo dari kata gorda yang artinya memilih. Nah, juseo itu tolong pilih ke desain yang cocok untukku. Gampang kan? Tolong pilih desain yang cocok untukku. Jadi ke tersebut nggak diartikan juga gak apa-apa kalau cocok mah. Oke, sinonim yaitu moyang. Moyang itu apa? Penampilan kalau nggak salah. Moyang itu memiliki arti penampilan. Jadi cocok sama desain sih. Terus yang selanjutnya kosakata tam yang memiliki arti keringat. Undongel heso tami mani nasoyo. Undong itu artinya olahraga dari berolahraga. Karena apa? Itu kalau kita hilangkan jadinya undong hada yang artinya berolahraga. Ingat, untuk kata kerja yang berakhiran dengan hada bisa kita sisipkan partikel penanda objek. Namun artinya masih tetap sama, bukan melakukan olahraga tapi tetap berolahraga. Jadi undongel heso itu dari kata au heso yang artinya karena. Karena berolahraga. Jadi, ingat ada jadinya tami keringatnya sangat nasoyo muncul.
Jadi sering muncul, bukan sangat sih, sering muncul. Mani ingat diartikan banyak, banyak juga bisa banyak muncul, sering muncul atau sangat muncul. Ini kosakata kata keterangan. Nah, tapi dia bebas. Meskipun dari kata-kata sifat, dari kosakata kata sifat yang berubah menjadi kata keterangan, tapi dia konteksnya bebas. Jadi nggak melekat sama kata benda yang di sebelah. Ini kan bukan kata benda, malahan kata kerja itu. Nah, dia meskipun itu kata sifat yang berubah menjadi kata keterangan, dia bukan sifat menjadi kata keterangan umumnya yang melekat sama kata benda, nggak bisa berpaling. Untuk mani tersebut dia itu bisa berpindah ke sana atau kemari, kayak kosakata kata keterangan aslinya kayak gitu. Oke. Tami, keringatnya sering keluar kayak gitu. Undongel heso tami mani nasoyo, karena aku berolahraga keringatnya sering keluar. Terus nalsiga nomu dowoso tamel mani helios saya. Nalsi itu cuaca, ga ini partikel subjek, nomu itu terlalu, dowoso itu dari kata dopta. Dari kata dopta. Nah, yang artinya panas. Auheso karena cuacanya sangat panas. Ingat, untuk tata bahasa yang ini diartikan lebih dulu baru ke subjek gitu. Kalau tata bahasa ada penghubung diartikan lebih dulu untuk auheso, baru ke topik, baru ke subjek lagi, terus subjek predikat. Atau kalau ada kata keterangan, kita coba kata keterangan dulu baru predikat, atau enggak nyambung, predikat dulu baru kata keterangan, kayak gitu polanya. Karena cuacanya terlalu panas, jadi keringat sering atau sering mengalir. Dari kata helida itu mengalir, sangat mengalir atau sering mengalir kayak gitu, sering bercucuran gitu, sering keluar bercucuran kayak gitu keterangan keringatnya. Oke, selanjutnya yaitu T, memiliki arti ketika, saat, atau waktu. Contohnya jom simte sigan isemyon jom bojah. Jom simte sigan isemyon jom bojah. Ketika siang. Nah, ketika siang, jom sim itu kan siang, ketika atau saat, sigani isemyon atau bisa dibilang partikel i tersebut bisa dihilangkan menjadi sigan i. Sigan isemyon atau sigan itta yang memiliki arti ada waktu, dan myon yang diartikan jika atau kalau. Jika ada waktu. Nah, jika ada waktu saat siang, ayo ketemuan, ayo bertemu, gitu. Jadi kalau diartikan yang myon itu dari tengah, jika ada waktu saat siang, itu siang tersebut bukan apa, itu siang tersebut makan siang. Jadi untuk jomsim itu lebih sering ke makan siang, ms. Jadi jika ada waktu saat makan siang, jika memiliki waktu saat makan siang, maka kayak auheso ada tambahan, maka ayo kita ketemu. Boja itu dari kata boda yang artinya melihat atau bertemu. Ja itu ayo bertemu. Jom itu karena kan boja itu kan semacam kayak menyuruh gitu. Itu kan kurang sopan, sehingga jom tersebut bukan diartikan sedikit. Jadi dia lebih memperhalus perkataan kita. Karena untuk kayak seo yang artinya silakan atau lah, atau boja semacam absida gitu yang memiliki arti ayo atau mari, itu kan menyuruh si pendengar. Ketika itu terjadi, ketika kita pakai itu, maka lebih enaknya kita tambahkan jom.
itu sedikit santai atau sedikit sopan ketika terdengar sama si pendengar, kayak gitu. Jadi nggak diartikan juga nggak apa-apa. Ayo ketemu ya. Ayo ketemu. Kalau mau diartikan dari sini dari belakang, ayo ketemu jika ada waktu saat makan siang. Nah, mion itu nggak diartikan jika maka tapi jika terus kalau diartikan dari belakang. Sama kayak aoheso gitu. Terus Kibuni Joulte Juro Molheo atau Moreo bisa dibaca Molheo atau Moreo. Tapi karena ada spasi Molheo juga nggak apa-apa. Kibun itu perasaan, Joel Kibuni Chota yang artinya perasaannya baik. Ini deskripsi sih, bukan subjek. Atau i-nya di sini dia itu partikel pelengkap. Kibuni Chota, perasaannya baik atau senang, perasaannya bagus. Realte saat perasaannya bagus, Juro. Juro itu biasanya ngelakuin apa? Predikat dulu, baru objek. Objeknya mo. Mo itu objek, kata benda. Nah, ditambah partikel objek. Jadi mo tersebut dia objek dalam kalimat. Dan mo ditambah rel bisa disingkat menjadi mol, molheu. Jadi juro itu kosakata kata keterangan. Jadi bisa diartikan lebih dulu. Biasanya lakuin apa? Nah, saat perasaannya baik atau saat perasaannya bagus, biasanya ngelakuin apa? Atau diartikan biasanya ngelakuin apa saat perasaannya bagus, kayak gitu. Atau saat perasaanmu bagus, kayak gitu. Oke, untuk real teh itu ketika dia sama kata benda, dia langsung aja kita pakai T. Namun ketika sama kata kerja atau kata sifat, dia pakainya el. Solte. Itu. Karena ada usul-usul itu kemungkinan besar asal usulnya dari kata el. Yang artinya dia itu mengubah kata predikat yang di sini menjadi kata keterangan, namun memiliki yang akan. Ya sama kayak non, yang nian tadi, yang en tadi. Nah, tapi bedanya itu kan yang akan, ini yang sedang, ini yang sudah, kayak gitu. Nah, atau nggak diartikan juga nggak apa-apa. Makanya ini nggak diartikan. Nah, bisa dibilang T tersebut dia kata benda. Namun itu kata benda yang lebih spesifik sih, bukan kata benda yang sesungguhnya sih. Kata benda apa gitu kategorinya. Jadi kata benda yang khusus untuk rumus tata bahasa. Nggak tahu sih dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya apa. Aku lupa dan nggak terlalu masih belum memperdalami tata bahasa ini. Jadi kategorinya masih ambigu dalam kamus saya. Nah, Joulte ketika bisa dibilang kayak ketika akan perasaannya bagus, dia memprediksi kayak apa ya? Hakyoe galte mohaseo. Nah, dia kan kamu ngapain ketika pergi ke sekolah? Dia kan mengatakan ketika akan pergi ke sekolah, bisa dibilang akan pergi sekolah. Nah, dia memprediksi. Makanya ditambahkan el. Jadi untuk yang pakainya non sedang, dia itu nggak bisa. Jonte saat sedang, ya jadi kayak semacam yang lakuin sekarang gitu. Padahal real T itu mengatakan sesuatu yang ke depannya, makanya pakainya el. El itu kan bentuk masa depan. Nah, apalagi yang pakai nian yang artinya yang sudah itu masa lalu, makanya itu nggak bisa conte atau apapun. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang yang memiliki arti makan. Tet arti dan makna makan.
Memiliki arti dan makna. Keyboard saya typonya ngeri kali. Danoe tesel jal murigisaya. Danoe tesel jal murigisaya. Dano itu kosakata atau ya kosakata. Ini partikel kepemilikan atau menghubungkan kata benda yang lain dengan kata benda yang lainnya. Yang kita artikan ini dulu baru danonya. Dano arti kosakata. Jadi bisa dibilang ini satu kesatuan, arti kosakata. Makna kosakata atau arti kosakata. Al ini partikel penanda objek jal moregesoyo dari kata jal dengan baik, moregesoyo akan tidak tahu dengan baik. Jadi untuk ini kayak semacam apa gitu. Moregesoyo semacam algesoyo, meskipun bentuknya sekarang dia pakainya bentuk masa depan. Algesoyo mengerti. Nah, mengerti sekarang atau kalau mau secara harfiah sih akan mengerti sih. Moregesoyo akan tidak mengerti dengan baik. Jadi semacam kayak udah paten gitu. Kosakata paten. Moregesoyo artinya tidak tahu. Nah, baru ke jal. Jal tersebut diartikan terakhir. Nah, tidak tahu arti kosakata dengan baik. Nah, kayak gitu. Ketika itu ada jal tersebut diartikan setelah predikat. Namun ketika ada objek dulu, predikat objek dulu, baru ke jal kata keterangan. Kalau jal tersebut diartikan belakangan. Nah, dan di sini kalau diartikan di depan dengan baik tidak tahu itu kurang enak, makanya diartikan belakang. Tapi itu kan ada objek, makanya di belakang lagi gitu. Tapi kalau nggak ada objek di sini ya, jal meregiseo tidak paham dengan baik kayak gitu. Tidak tahu kayak gitu. Tidak tahu dengan baik. Jal meregiseo. Nah, yang ini jal itu bisa juga di sini. Jadi jal danoe tesel meregiseo. Itu udah bener dalam struktur kalimatnya sih udah benar, tapi kurang enak juga sih karena udah terbiasa pakai jal tersebut dekat sama predikat meskipun diartikan terakhir. Karena terbiasa terdengar di telinga sih itu. Terus selanjutnya imunjange tesel ihe halsu opsoyo. Imunjang itu artinya kalimat kalau nggak salah, munjang. Munjang itu kalimat. Kalimat ini arti atau makna kalimat ini bisa dibilang satu kesatuan. Makna kalimat ini ihehada dari kata ihehada yang artinya memahami ditambah real su opta yang artinya tidak dapat memahami. Nah, tidak dapat memahami makna kalimat ini. Gampang kan? Nah, ini juga bisa nanti ditambah ga. Ihel suga opsoyo. Munjange tesel ihel suga opsoyo. Apa kegunanya? Dia mempertegas. Ingat, ga itu selain penanda subjek, dia juga diartikan menjadi penegas kalimat. Nah, su tersebut dia itu kata benda sebenarnya kayak te. Jadi kata benda yang bisa dibikin tata bahasa kayak gitu. Makanya pas habis su ya partikel subjek ya bisa masuk di sini. Nah, ketika itu masuk dia diartikan ya tidak bisa memahami. Jadi benar-benar tidak bisa memahaminya karena ada partikel penegas i atau ga. Terus kita masukkan partikel selanjutnya yaitu enen. Itu juga bisa enen. Ihal sunen opsoyo. Artinya dia cuman nggak paham yang ini doang kayak gitu. Perbandingan untuk yang lainnya sih enggak gitu. Perbandingan.
Kalau nggak bisa karena itu kan tempat untuk kosakata tempat sama waktu. Ini kan su. Nah, terus yang jadi pertanyaan, al sih bisa masuk enggak partikel penanda objek? Itu kan untuk kata benda juga. Itu nggak bisa. Karena apa? Ya jelas ada kata sifat di sebelahnya. Ingat untuk kata sifat dia eng-engan sama partikel penanda objek. Jadi dia nggak bisa. Ihel hasu of ihe hal surel of soyo itu nggak ada. Itu biasanya ihe hal suga of soyo lebih banyaknya gitu. Karena lebih menegaskan. Kalau pakai nan juga ada, tapi jarang sih pakai karena membandingkan sih nantinya. Lebih enaknya sih mempertegas bahwa iya sih saya nggak bener-bener nggak tahu kayak gitu, bener-bener nggak paham kayak gitu. Itu kan enak, sering dipakai kan, daripada membandingkan sesuatu dalam konteks yang di sini nggak pahamnya tuh. Paling kalau untuk perbandingan bukan di sini nggak pahamnya, tapi di sininya kata bendanya, karena membandingkan kosakata tersebut nggak pahamnya. Nah, jadi jarang banget nan tersebut masuk di sini. Jadi lebih seringnya partikel i atau ga karena menegaskan doang. Benar-benar nggak paham. Gal suga opsoyo, saya nggak benar-benar nggak bisa pergi, kayak gitu, nggak bisa pergi. Oke, selanjutnya yang maum, yang memiliki arti hati atau perasaan. Oke, selanjutnya kita ke mam memiliki arti hati dan perasaan. Contohnya yojadere mamen ihe hagi himderoyo. Yojadel para wanita, perempuan. Mam itu perasaan, hati perempuan atau perasaan perempuan sulit dipahami. Ingat, sulit himderoyo dari kata himdelda yang artinya sulit. Ihe hada tadi kan memahami. Namun ketika itu ditambahkan gi, dia diartikan dipahami. Karena apa? Karena gi tersebut dia mengubah kata kerja menjadi kata benda. Dan untuk konteks kata kerja di tersebut, dia ada yang bisa berubah menjadi kata benda. Jadi dalam bahasa Indonesia itu bisa diubah menjadi kata benda. Misal kayak apa ya? Ntar. Nah, misalkan kayaknya ini doang sih yang saya yang saya tak terlintas gitu. Contohnya kayak nore hada, kita kan hada kan hilang menjadi kata benda. Itu kan ada kosakata kata bendanya artinya dalam bahasa Indonesianya, yaitu artinya lagu, melakukan lagu atau bernyanyi gitu. Nah, namun ada satu lagi, ketika dia kata kerja menjadi kata benda, dia juga menjadi kata kerja sih, tapi lebih seringnya kata kerja pasif. Jadi memahami menjadi dipahami. Nah, ini 50%, ini 40% dan 10%-nya masih tetap kata kerja aktif. Jadi ada kosakata yang masih tetap kata kerja aktif dibacanya. Kayak semacam gan gage, toko yang pergi, gan saram, orang yang pergi, kayak gitu. Nah, orang yang sudah pergi itu kan masih tetap gak ada, masih tetap pergi, itu kan aktif kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi untuk kata kerja itu ada 3 pilihan ketika dia dimodifikasi. Untuk dalam arti bahasa Indonesianya, yang pertama dia kata benda, yang kedua dia kata kerja pasif, yang ketiga dia itu masih kata kerja aktif. Namun ketika dia itu masih predikat, masih langsung nggak embel-embel apa ya, ditambah pengubah atau rumus atau tata bahasa yang lain, langsung ke penutup kalimat semacam mimderoyo, itu pakainya kata kerja atau kata sifat yang ya pas kata kerja aktif atau kata sifat, jadi masih tetap gitu. Jadi bisa dibilang perasaan perempuan sulit dipahami. Terus necingunan mami congmal cakan saram iminida. Necinggu temanku. Nah ini partikel topik. Mami perasaan congmal cakan saram. Nah saram imnida. Oke. Gimana loh?
Kalau kita coba untuk nechingu kan udah tahu temanku. Temanku baru predikat. Ini kan. Temanku adalah atau di sini kita subjek. Temanku perasaannya baru ini. Temanku perasaannya sangat baik orang. Temanku temanku perasaannya sangat baik orang, nggak bisa. Temanku perasaannya adalah orang sangat baik. Ayo. Temanku adalah orang yang memiliki perasaan yang baik. Oke, kita mulai ke sini. Nechingu itu artinya temanku, baru ke predikat di sini. Temanku adalah orang yang ingat, ini satu kesatuan. Jadi dia itu meskipun iya emang subjek, tapi dia itu tergolong ke sini nanti masuknya. Jadi dia saram. Ya gitu. Agak ribet ya. Jadi kayak gitu. Jadi bisa dibilang kadang-kadang ya kayak gini. Yang partikel subjek dia itu satu satuan sama cakan. Cakan saram. Jadi ya diartikan temanku adalah orang yang memiliki perasaan yang sangat baik. Jadi kayak itu. Temanku adalah orang yang memiliki hati yang sangat baik. Banyak yangnya doang. Karena jongmal itu kan sangat. Yang sangat baik. Cakan. Ingat. Ini kalau dia hapus. Mau micakan. Perasaan yang baik kayak gitu. Tapi kan ada jongmalnya. Jadi perasaan yang sangat baik. Kayak gitu. Terlalu banyak apa ya? Banyak campur aduk kata keterangan tuh yang bikin remote. Jadi ya ini juga ya kalau mau ininya dipindah di sini ya nggak apa-apa kayak nechingunan jongmal maumi cakan saram imnida itu juga bisa jongmal. Nah, yang penting ininya cakan jangan berpindah-pindah karena dia fokusnya ke predikat fokusnya ke kata benda yang di sebelahnya. Yang ini juga udah hak paten jadi nggak bisa berubah. Mau pindah kemana? Ini topik itu nggak bisa di enser. Kalau udah paten di sini dia bisa di enser sama subjek. Apalagi subjeknya di sini. Ngapain juga? Posisi lebih apa ya? Posisi besarnya topik dulu, baru ratunya yang ini, rajanya topik, ratunya subjek, baru yang ini. Yang orang nakal suka pindah-pindah kayak gitu. Terus majimak terakhir. Majimak kah? Wow, masih ada. Majimak memiliki arti terakhir. Oneri majimak suobiyo. Onel itu hari ini, majimak terakhir, suob itu artinya kelas. Yeyo itu adalah. Bisa diartikan hari ini adalah hari ini adalah kelas terakhir. Udah kayak gitu doang, majimak diartikan terakhir aja. Enggak diartikan hari ini terakhir kelas. Itu masih nyambung sih ya. Hari ini adalah kelas terakhir. Kayak gitu. Abojie majimak olguri senggang namnida. Ini senggang namnida. Artinya gimana? Artinya kita hapus majimak. Apa sih? Kata keterangan kita bisa hapus kalau bingung. Ei sama olgul. Ingat, ei tersebut menggabungkan kata benda satu dengan kata benda yang lain. Makanya dihapuskan kosakata keterangan. Apa sih? Ganggu aja. Nah, aboji olgul. Jadi wajah ayah. Wajah ayah. Wajah ayah. Senggang namnida. Senggang namnida itu artinya teringat. Nah, teringat. Teringat terakhir wajah ayah. Teringat terakhir wajah ayah. Itu kan kurang enak. Teringat terakhir wajah ayah itu kan kurang enak. Majimak itu kan diartikan lebih terakhir. Terakhir. Emang terakhir ya terakhir. Jadi kalau ini kan partikel pelengkap.
Ingat, senggang nam nida kayaknya teringat itu kata sifat sih. Karena ininya jadinya partikel pelengkap. Ingat, partikel pelengkap selain deskripsi dia juga pengganti objek. Sehingga ini objek dulu dan kata keterangan diartikan terakhiran. Kayak gitu, Majimak. Jadi teringat wajah ayat terakhir. Teringat wajah ayat terakhir. Terakhir kalinya ya. Terakhir kalinya teringat wajah ayah atau terakhir kalinya kayaknya. Terakhir kalinya teringat wajah ayah atau wajah ayah teringat terakhir kalinya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya caum itu pertama kali sijak, bukan sijik tapi sijak yang artinya memulai, mulai. Untuk selanjutnya mal, perkataan atau bahasa. Uri songsennimen mari nomu palayo. Uri songsennim itu guru kami atau guruku. Mari, perkataannya sangat cepat atau terlalu cepat. Dari kata parda yang artinya cepat. Perkataannya sangat cepat. Udah tok. Genare gamion. Genarae marel bewoya heo. Genarae negara itu pergi ke, karena ini predikannya pergi jadi ya pergi ke negara itu. Mion, jika, stop kita artikan di sini. Ketika ada mion kita artikan dari sini. Jika pergi ke negara itu, ke narae marel bewoya heo, kita harus belajar bahasa atau perkataan negara itu. Yaitu, jika pergi ke negara itu maka kita harus belajar mempelajari bahasa negara itu. Kayak gitu. Untuk sinonimnya yaitu ono yang artinya sama bahasa dan gel itu tulisan untuk antonimnya. Oke, sampai sini dulu. Maaf untuk terakhirnya lagi cepat karena terkejar waktu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.